Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas soal minggu lalu mengenai PT Unilever itu. Minggu lalu kita bahas menggunakan program linear metode grafik, tapi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menggunakan metode simplex. Sebelum ke pembahasannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, saya sendiri, Nimade Cynthia Marta Dewi absen 2, ada rekan saya Nikadek Caitanya Saraswati absen 5, lalu ada Desa Made Trisna Santriani absen 6, ada Nikadek Dewi Andina Putri absen 8, dan yang terakhir ada Maria Yasinta Apriani. Kita langsung ke soalnya aja ya. Nah, di sini soalnya yaitu PT Unilever itu bermaksud membuat dua jenis sabun bubuk dan sabun batang, sama seperti soal pembahasan minggu lalu mengenai metode grafik ya teman-teman. Jadi untuk membuat kedua jenis sabun itu membutuhkan dua macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia untuk A itu sebanyak 200 kg dan B itu 360 kg. Nah, untuk membuat 1 kilo sabun bubuk itu kita memerlukan 2 kg zat kimia A dan 6 kg zat kimia B. Lalu, untuk membuat sabun batangnya kita memerlukan 5 kg zat kimia A dan 3 kg zat kimia B. Nah, di sini ketahui lagi nih, bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg sabun bubuk itu sebesar $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang itu sebesar $2. Nah, di sini ada pertanyaannya, berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Jadi kita buat persamaan diketahui dulu. Nah, di sini kita buat diketahuinya itu sabun bubuk kita umpamakan dia X-nya, sabun batang itu Y-nya. Dan di sini juga ada zat kimia A itu tersedia 200 kg. Zat kimia B itu tersedia 360 kg. Lalu keuntungan 1 kg sabun bubuk itu sebesar $3. Dan keuntungan 1 kg sabun batang itu sebesar $2. Yang ditanya berapa kilo jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat. Nah, untuk penyelesaian kasus ini menggunakan metode simplex akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat disilakan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Caitanya Saraswati, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kasus dari soal 1. Dari soal 1 akan dibentuk fungsi kendala atau batasan. Misalkan banyaknya sabun bubuk yang dibuat adalah X dan banyaknya sabun batang yang dibuat adalah Y. Yang menjadi kendala adalah banyaknya kimia A dan kimia B yang digunakan dalam pembuatan kedua jenis sabun tersebut. Sehingga diperoleh fungsi kendala atau batasan 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 200, 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 360. Sedangkan fungsi tujuan memaksimumkan untung yaitu Z sama dengan 3X tambah 2Y. Langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi bersamaan dengan menambahkan variabel select atau variabel bantu. 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 200 menjadi 2X tambah 5Y tambah R sama dengan 200. 6X tambah 3Y kurang dari sama dengan 360 menjadi 6X tambah 3Y tambah S sama dengan 360. Z sama dengan 3X tambah 2Y menjadi min 3X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 0. Langkah kedua, bentuk suatu tabel bantu atau matriks. Masukkan fungsi pada tabel. 2X ditambah 5Y tambah R sama dengan 200. 6X ditambah 3Y tambah S sama dengan 360. Min 3X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 0. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Made Trisna Santriani, absen 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah selanjutnya yaitu langkah 3A, menentukan pivot kolom. Di mana pivot kolom adalah kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Jadi,
Kita lihat baris terakhir pada tabel atau matriks yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita pilih yang mana nilai negatifnya paling besar di antara baris tersebut. Di baris terakhir ada min 3, min 2, 0, 0, 1, dan 0. Nah, sudah terlihat jelas bahwa min 3 merupakan nilai negatif yang paling besar. Dan min 3 terletak di kolom X. Maka dari itu, kolom X disebut sebagai pivot kolom. Baik, langkah selanjutnya yaitu menentukan rasio. Di mana cara mencari rasio yaitu hasil dibagi elemen pivot kolom. Untuk baris yang pertama, hasilnya 200, elemen pivot kolomnya 2. Jadi 200 dibagi 2 sama dengan 100. Untuk di baris kedua, hasilnya 360, elemen pivot kolomnya 6. Jadi 360 dibagi 6 sama dengan 60. Untuk di baris terakhir, hasilnya 0, elemen pivot kolomnya min 3. Jadi 0 dibagi min 3 sama dengan 0. Setelah mendapatkan rasio, kita lanjut ke langkah 3C, yaitu menentukan pivot baris. Di mana pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Kita lihat rasio yang kita dapatkan sebelumnya ada 100, 60, dan 0. Sudah terlihat di antara ketiga rasio tersebut yang paling kecil adalah 60. Mengapa tidak 0? Karena 0 terletak di antara negatif dan positif. Maka dari itu pivot baris terletak di baris kedua karena 60 terletak di baris kedua. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Nika Dewi Adena Putri, nomor absen 8. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu langkah 3D. Menentukan pivot elemen, di mana pivot elemen merupakan perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Pivot kolom yaitu kolom X, dan pivot baris yaitu baris kedua. Dan perpotongan antara kolom X dan baris kedua adalah 6. Jadi ditemukan pivot elemen sama dengan 6. Selanjutnya langkah keempat, yaitu melakukan transformasi baris, di mana terdapat 3 macam rumus yang biasa digunakan dalam mentransformasi baris metode simplex. Yang pertama yaitu RA transformasi RB, yaitu menukarkan baris ke A dengan baris ke B. Yang kedua, RA transformasi K dikali RA, yaitu mengalihkan baris A dengan konstanta tak 0. Yang ketiga, RA transformasi RA ditambah K dikali RB, yaitu menambahkan baris A dengan baris B yang sudah dikalikan dengan K. Menuju langkah 4A, yaitu melakukan transformasi baris, di mana pivot elemen dijadikan 1. Pivot elemen adalah 6. Transformasi baris kedua menggunakan rumus R2 transformasi 1/6 dikali R2. Kenapa? Karena agar pivot elemen sama dengan 6 itu menjadi 1, maka dikalikan dengan 1/6. Yang pertama, 6 dikali 1/6 sama dengan 1. 3 dikali 1/6 sama dengan setengah. 0 dikali 1/6 sama dengan 0. 1 dikali 1/6 sama dengan 1/6. 0 dikali 1/6 sama dengan 0. Dan 360 dikali 1/6 sama dengan 60. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja kita lanjut langkah 4B, yaitu lakukan transformasi baris pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Jadi kita akan mengubah pivot kolom pada baris pertama dan pivot kolom pada baris ketiga menjadi 0, yaitu dengan cara R1 transformasi R1 ditambah min 2 dikali R2. Begitu juga pada pivot kolom baris ketiga, yaitu R3 transformasi R3 ditambah 3 dikali R2. Jadi kenapa min 2 dan kenapa di sini juga nilainya 3? Jadi karena pada yang pertama yaitu pada baris pertama nilainya di sini positif. Jadi untuk mendapatkan nilai 0, maka kita tambah dengan nilai negatif.
yaitu min 2. Begitu juga pada baris ketiga. Mengapa nilainya 3? Karena pada pivot kolom baris ketiga nilainya itu min 3. Jadi untuk mendapatkan nilai 0 kita tambah dengan nilai positif, yaitu ditambah dengan 3. Selanjutnya mengapa R2? Karena di sini nilainya sudah 1, jadi kita dapat lebih mudah untuk mengubah pivot kolom pada baris pertama dan pivot kolom pada baris ketiga menjadi 0. Langsung saja kita mulai pada baris pertama, yaitu R1, transformasi R1 ditambah min 2 kali R2. R1 nya 2 ditambah min 2 dikali dengan 1, itu hasilnya 0. Selanjutnya pada kolom Y, R1 nya 5 ditambah min 2 dikali R2, jadinya nilainya yaitu 4. Lalu selanjutnya pada kolom R1 yaitu 1 ditambah min 2 dikali R2, nilainya yaitu 1. Dan pada kolom S, R1 nya yaitu 0 ditambah min 2 dikali R2, nilainya yaitu min 1/3. Selanjutnya pada kolom Z, di sini R1 nya 0 ditambah min 2 dikali dengan 0, hasilnya yaitu 0. Selanjutnya pada kolom hasil, R1 nya yaitu 200 ditambah min 2 dikali dengan 60 dan hasilnya yaitu 80. Setelah kita mendapatkan hasil pada baris pertama, lanjut pada baris ketiga. Sama dengan cara pada baris pertama, yaitu R3 transformasi R3 ditambah 3 dikali R2. Pertama pada kolom X, yaitu R3 nya min 3 ditambah 3 dikali R2, jadi dapat hasilnya 0. Selanjutnya pada kolom Y, R3 nya yaitu min 2 ditambah dengan 3 dikali dengan R2 dan dapatlah hasilnya min 1/2. Selanjutnya pada kolom R3 nya itu 0 ditambah dengan 3 dikali dengan R2 dan dapatlah hasilnya 0. Pada kolom S, ini kolom S yaitu nilainya 0 ditambah dengan 3 dikali dengan R2 dikali dengan 1/6, jadi hasilnya 1/2. Selanjutnya pada kolom Z, yaitu R3 nya 1 ditambah 3 dikali R2, maka hasilnya 1. Lanjut pada kolom hasil, yaitu R3 nya 0 ditambah dengan 3 dikali dengan 60, maka hasilnya 180. Jadi inilah hasil dari baris pertama dan baris ketiga setelah transformasi. Namun masih ada nilai variabel yang negatif, maka kita ulangi langkah ketiga dan keempat, yaitu dengan cara yang pertama mencari pivot kolom, pivot elemen, dan pivot barisnya. Di sini sudah tertera yang mana pivot kolom, pivot elemen, dan pivot barisnya. Pivot kolomnya yaitu min 1/2 dan pivot elemennya yaitu 4
dan pivot barisnya yaitu 20. Kita ulangi langkah keempat, yaitu lakukan transformasi baris, pivot elemen dijadikan 1 dan pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Langsung saja, yaitu rumusnya R2 transformasi R2 ditambah min seper2 dikali R1, dan rumus pada baris ketiga yaitu R3 transformasi R3 ditambah seper2 kali R1. Mengapa min seper2? Ya karena di sini nilainya sudah positif seper2, maka untuk mendapatkan nilai 0, maka kita tambah dengan nilai negatif. Begitu juga pada baris ketiga, karena nilainya sudah min, maka untuk mendapatkan nilai 0 kita tambah dengan positif, jadinya nanti nilainya 0, yaitu maka langsung saja seper2 ditambah min seper2 dikali dengan 1, maka hasilnya 0. Lalu pada kolom R2 nya 0 dikali dengan min seper2 di R2 nya itu 0 ditambah min seper2 dikali dengan 0,25, jadi hasilnya min 0,125. Pada kolom S yaitu seper6 ditambah min seper2 dikali dengan 0,14, jadi hasilnya 0,87. Lanjut ke kolom Z yaitu nilainya 0 ditambah dengan min seper2 dikali dengan 0, jadi hasilnya 0. Pada kolom hasil yaitu 60 ditambah min seper2 dikali dengan 20 dan dapatkan hasilnya 50. Lanjut pada baris ketiga yaitu min seper2 ditambah seper2 dikali dengan 1, dapatlah hasilnya 0. Lalu lanjut 0 ditambah seper2 dikali 0,25, dapatkan hasilnya 0,125. Lanjut pada kolom S yaitu seper2 ditambah seper2 dikali min 0,14, dapatkan hasilnya 0,43. Pada kolom Z yaitu nilainya 1 ditambah seper2 dikali 0 dan dapatkan hasilnya yaitu 1. Dan pada kolom hasil itu 180 ditambah seper2 dikali dengan 20 dan dapatkan hasilnya 190. Jadi inilah hasilnya, sudah positif semua nilai X dan Y, baris terakhir, dan sudah optimal. Baik teman-teman semuanya, jadi dari penjelasan sebelumnya kita dapat membuat kesimpulan ya. Di sini ada tabel metode simpel X-nya. Nah, di sini nilai X, Y, dan Z itu juga memiliki nilainya. Ada 1, 1, 1, di mana setiap kolom itu terdiri dari angka 0 dan angka 1. Nah, kita bisa melihat dari kolomnya ini ya, kita sejajarkan nih X-nya. Nilai satunya itu hasilnya 50. Di kolom Y itu nilai satunya hasilnya 20. Dan di kolom Z satunya itu hasilnya 190. Jadi kita dapat membuat kesimpulan seperti ini. X itu kita umpamakan banyaknya sabun bubuk. Banyaknya sabun bubuk itu kita bisa buat sebanyak 50 pieces.
Lalu Y itu banyaknya sabun batang. Banyaknya sabun batang itu kita bisa buat 20 pieces. Lalu jika kita membuat sabun bubuk 50 dan sabun batang 20, berapa keuntungan maksimum yang akan kita dapat? Jadi keuntungan maksimumnya yaitu $190. Jadi hasil ini itu sama dengan menggunakan metode grafik sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai metode simplex. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.